Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Inayah Cahyani Dayan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Khairul Ternate, kelas 4B. Nah, di sini dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi UTS saya dalam mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suwito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA. Nah, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan UTS saya pada pembuatan video kali ini. Nah, dalam pembuatan video kali ini untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul dampak media sosial terhadap citra diri dan kesehatan mental remaja di Indonesia. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Langsung saja kita ke judul penelitian. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa judul penelitian dari proposal ini yaitu dampak media sosial terhadap citra diri dan kesehatan mental remaja di Indonesia. Nah, latar belakang dari penelitian ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan remaja di Indonesia. Meskipun memiliki banyak manfaat, media sosial juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap citra diri dan kesehatan mental remaja. Nah, jadi untuk perkembangan media sosial ini telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Nah, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang, termasuk remaja. Nah, media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan keluarga, berbagi informasi, ide, dan mengekspresikan diri dengan cara yang kreatif. Nah, kemudian untuk penggunaan media sosial oleh remaja. Nah, remaja merupakan salah satu pengguna media sosial yang paling aktif menurut data Kominfo tahun 2023. 88,1% remaja di Indonesia menggunakan internet dan 95,3% diantaranya menggunakan media sosial. Remaja menggunakan media sosial untuk berbagai keperluan seperti yang pertama misalnya berkomunikasi dengan teman dan keluarga, kemudian mengikuti berita dan tren terkini, lalu mencari hiburan, berbagi hobi dan minat, mengekspresikan diri, dan membangun komunitas online. Nah, kekhawatiran tentang dampak media sosial terhadap remaja, meskipun media sosial ini memiliki banyak manfaat, ada juga kekhawatiran tentang dampaknya terhadap remaja. Nah, beberapa kekhawatiran tersebut antara lain citra diri dan harga diri remaja yang sering membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial. Nah, dapat mengalami masalah citra diri dan harga diri yang rendah. Kemudian kesehatan mental. Nah, pengguna media sosial yang berlebihan dapat dikaitkan dengan depresi, kecemasan, dan stres. Kemudian cyberbullying. Nah, remaja dapat menjadi korban cyberbullying di media sosial yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka. Kemudian ada ketergantungan. Nah, penggunaan sosial media yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, dapat mengganggu aktivitas sehari-hari remaja seperti sekolah dan pekerjaan. Kemudian privasi dan keamanan remaja mungkin tidak selalu menyadari resiko privasi dan keamanan saat menggunakan media sosial yang dapat membuat mereka rentan terhadap pencurian dan pelecehan online. Selanjutnya, pentingnya penelitian ini. Nah, jadi pentingnya penelitian ini tuh untuk memahami dampak media sosial terhadap citra diri dan kesejahteraan mental remaja di Indonesia ini sangatlah penting. Nah, penelitian ini dapat membantu kita untuk mengembangkan program edukasi dan intervensi untuk membantu remaja menggunakan media sosial dengan cara yang aman dan sehat. Lalu meningkatkan kesadaran tentang resiko dan manfaat media sosial, kemudian mendukung remaja dalam membangun citra diri yang positif dan harga diri yang tinggi. Lalu mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan remaja. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman tentang dampak media sosial remaja di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana media sosial mempengaruhi citra diri dan kesejahteraan mental remaja di Indonesia, mengeksplorasi strategi yang digunakan remaja untuk mengelola penggunaan media sosial secara sehat, kemudian memberikan rekomendasi untuk program edukasi dan intervensi yang dapat membantu remaja menggunakan media sosial dengan cara yang aman dan sehat.
Selanjutnya, untuk manfaat penelitian ini, jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat seperti meningkatkan pemahaman tentang dampak media sosial terhadap remaja, kemudian mendukung kebijakan dan program yang efektif terkait penggunaan media sosial oleh remaja, lalu memberikan manfaat bagi remaja dalam membangun citra diri dan kesehatan mental yang positif, lalu mendukung penelitian selanjutnya tentang dampak media sosial terhadap remaja di Indonesia. Nah, untuk rumusan masalah penelitian itu bagaimana pengalaman remaja menggunakan media sosial mempengaruhi citra diri mereka. Lalu dengan cara apa interaksi di media sosial mempengaruhi kesejahteraan mental remaja, lalu strategi apa yang digunakan remaja untuk mengatasi dampak negatif media sosial. Selanjutnya saya masuk pada landasan teorinya. Jadi selain latar belakang yang sudah dijelaskan, untuk landasan teori penelitian ini kita tuh mempertimbangkan landasan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, ini membantu untuk memperkuat kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini dan menunjukkan pemahaman tentang konsep-konsep yang relevan. Nah, beberapa teori yang bisa dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori kultivasi. Nah, cultivation teori ini berpendapat bahwa paparan media yang berat dapat mempengaruhi persepsi realitas seseorang. Nah, media sosial dapat berbentuk standar kecantikan dan kesuksesan yang tidak realistis, yang dapat berdampak negatif pada cita diri remaja. Kemudian ada teori perbandingan sosial, atau social comparison theory. Nah, teori ini menyatakan bahwa individu mengevaluasi diri mereka sendiri dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Nah, ketika remaja membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial, mereka mungkin merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri. Nah, kemudian teori-teori kebutuhan dasar psikologis atau self-determination theory. Nah, teori ini mengidentifikasi 3 kebutuhan psikologis dasar manusia seperti kompetensi, keterkaitan, dan otonomi. Nah, media sosial dapat mempengaruhi kebutuhan ini dengan cara yang positif, misalnya memberikan kesempatan untuk merasa kompeten dan mengembangkan keterampilan baru, tetapi juga dapat memenuhinya dengan cara yang negatif, misalnya ketergantungan pada media sosial untuk merasa terhubung dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka. Nah, dampak media sosial terhadap citra diri dan kesejahteraan mental remaja di Indonesia. Nah, citra diri dan kesejahteraan mental remaja ini, citra diri adalah gambaran internal individu tentang dirinya sendiri. Kemudian faktor yang mempengaruhi citra diri ini misalnya perkembangan psikososial, lingkungan keluarga, dan tekanan teman sebaya. Lalu untuk kesejahteraan mental adalah keadaan mental yang memungkinkan individu untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Lalu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental adalah kesehatan mental orang tua, kemudian ada pengalaman traumatis, kemudian ada stres akademik. Kemudian dampak media sosial. Nah, jadi dampak positif dari media sosial ini meningkatkan rasa terhubung, kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan dukungan. Selanjutnya untuk dampak negatif dari media sosial ini ada perbandingan sosial, kemudian ada cyberbullying juga dan ketergantungan, lalu ada privasi dan keamanan. Nah, penelitian sebelumnya di Indonesia. Jadi penelitian sebelumnya tentang media sosial dan remaja di Indonesia ini di penelitian menunjukkan bahwa media sosial sangat populer di kalangan remaja Indonesia. Lalu platform yang paling populer adalah Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian remaja menghabiskan banyak waktu menggunakan media sosial dan penggunaannya untuk berbagai keperluan seperti berkomunikasi, mengikuti tren, dan mencari hiburan. Nah, beberapa penelitian tentang dampak media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan berlebihan dikaitkan dengan citra diri rendah dan depresi. Kemudian cyberbullying adalah masalah umum dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Lalu remaja mungkin tidak selalu menyadari resiko privasi dan keamanan. Selanjutnya saya masuk pada metodologi penelitiannya. Jadi penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Nah, desain penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman dan perspektif remaja secara mendalam dan kontekstual. Nah, untuk metode pengumpulan data ini menggunakan wawancara. Jadi, wawancara semi terstruktur akan dilakukan dengan remaja untuk mengeksplorasi pengalaman mereka dengan media sosial, citra diri, dan kesejahteraan mental mereka.
Kemudian diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini akan dilakukan dengan remaja untuk mengeksplorasi topik yang sama dalam pengaturan kelompok. Lalu analisis konten. Nah, analisis konten ini akan dilakukan pada postingan media sosial remaja untuk memahami bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka di platform media sosial. Nah, untuk teknik analisis data, data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Nah, teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dan grounded theory. Nah, analisis tematik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data. Kemudian untuk grounded theory ini akan digunakan untuk mengembangkan teori yang didasarkan pada data. Lalu untuk etika penilaian, untuk etika penelitiannya ini dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip etika penelitian. Jadi prinsip-prinsip etika penelitian ini adalah yang pertama informed consent, yaitu remaja dan orang tua mereka akan diberikan informed consent untuk sebelum berpartisipasi dalam penelitian. Kemudian kerahasiaan, jadi semua data yang dikumpulkan akan dirahasiakan. Lalu ada anonimitas. Nah, ini remaja akan dianonimkan dalam semua publikasi penelitian. Kemudian untuk jadwal penelitian ini dari bulan 1 sampai 2 ini tinjauan pustaka dan pengembangan instrumen penelitian. Kemudian bulan ketiga sampai keempat pengumpulan data, lalu bulan ke-5 sampai ke-6 analisis data, dan bulan ke-7 penyusunan laporan penelitian. Nah, untuk anggaran penelitian ini dari biaya perjalanan, insentif, percetakan, dan biaya lainnya ini mencapai 215.000. Nah, kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman tentang dampak media sosial terhadap citra diri dan kesejahteraan mental remaja di Indonesia. Baik, selanjutnya saya masuk pada analisis hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak yang kompleks terhadap citra diri dan kesejahteraan mental remaja di Indonesia. Nah, media sosial dapat memiliki dampak positif dan negatif, dan dampaknya bervariasi tergantung pada individu dan jenis media sosial yang digunakan dan cara penggunaannya. Nah, dampak positifnya ini meningkatkan rasa terhubung dengan teman dan keluarga maupun rasa percaya diri dan harga diri, lalu memberikan sumber informasi dan dukungan. Untuk dampak negatifnya ini dapat terjadi perbandingan sosial, cyberbullying, ketergantungan, privasi, dan keamanan. Kemudian mekanisme pengaruh media sosial terhadap citra diri dan kesejahteraan mental remaja ini meliputi paparan konten negatif, lalu perbandingan sosial, lalu ada interaksi sosial online, dan ketergantungan media sosial. Nah, penelitian ini juga menunjukkan beberapa temuan baru, antara lain media sosial dapat menjadi sumber informasi dan dukungan bagi remaja yang berjuang dengan masalah kesehatan mental atau masalah lainnya. Nah, kemudian remaja mungkin tidak selalu menyadari risiko privasi dan keamanan saat menggunakan media sosial. Kemudian untuk implikasinya ini yang pertama orang tua, jadi edukasi anak tentang resiko dan manfaat media sosial, bantu penggunaan yang aman dan sehat. Kemudian ada guru. Nah, guru ini dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman dan suportif untuk diskusi tentang media sosial. Lalu profesional kesehatan mental. Nah, pahami resiko media sosial dan bantu remaja dengan masalah kesehatan mental terkait media sosial. Kemudian pembuatan kebijakan. Jadi pembuatan kebijakan ini yaitu kembangkan kebijakan dan program untuk membantu remaja menggunakan media sosial dengan aman dan sehat. Lalu untuk penelitian lanjutannya ini memahami dampak kompleks media sosial terhadap citra diri dan kesejahteraan mental remaja, kemudian mengembangkan intervensi efektif untuk membantu remaja menggunakan media sosial dengan aman dan sehat. Selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak media sosial terhadap citra diri dan kesejahteraan mental remaja di Indonesia. Nah, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data wawancara, diskusi kelompok, dan analisis konten. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak yang kompleks terhadap citra diri dan kesejahteraan mental remaja. Nah, media sosial ini dapat memiliki dampak positif dan negatif, dan dampaknya bervariasi tergantung pada individu, jenis media sosial yang digunakan, dan cara penggunaannya. Nah, untuk temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi orang tua, guru, profesional, kesehatan mental, dan pembuat kebijakan.
Kemudian untuk saran, saran untuk penelitian lanjutan yaitu penelitian longitudinal untuk melacak dampak media sosial pada remaja, kemudian penelitian dampak media sosial pada kelompok remaja yang berbeda, lalu pengembangan dan evaluasi intervensi untuk membantu remaja menggunakan media sosial dengan aman dan sehat. Selanjutnya ada saran praktik. Saran praktik ini yang pertama orang tua. Jadi orang tua ini adalah untuk mengedukasi anak tentang risiko dan manfaat media sosial, bantu penggunaan yang aman dan sehat. Kemudian guru. Guru ini dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman dan suportif untuk diskusi tentang media sosial. Lalu ada profesional kesehatan mental. Profesional kesehatan mental ini dapat pahami risiko media sosial dan bantu remaja dengan masalah kesehatan mental terkait media sosial. Lalu pembuatan kebijakan. Pembuat kebijakan ini mengembangkan kebijakan dan program untuk membantu remaja menggunakan media sosial dengan aman dan sehat. Sekian dari saya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dalam pembuatan video kali ini. Saya harap video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai anak remaja dan semua yang menonton video ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.